Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu kedua Prapaskah. Kiranya ibadah virtual yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan Allah, sehingga kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Bapak Agus Sugiarto. Marilah berdiri, kita menghadap Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing kita menurut Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-30. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu dan menyertaimu juga. Sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih
besar setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, ku bersujud syukur atas karunia-Mu di hidupku. Bapa, hatiku berpadu dalam kehendak-Mu di sepanjang kehidupanku. Terimalah madahku, teriring doaku, lantunan syair syukur hati hidupku. Jadikan asa hidupku saksi kemuliaan-Mu, ya Bapa-ku, rindu rahmat-Mu selalu. Ya Bapa-ku, rindu rahmat-Mu selalu. Disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah berdoa atas keberadaan kita saat ini. Tuhan Allah, kami manusia lemah dan berdosa, yang beroleh anugerah kasih dari Allah. Kami bersyukur sebab Engkau memanggil dan memilih kami untuk menjadi anak-anak terang. Maka di dalam kasih dan pengampunan-Mu ya Tuhan Allah, kami merindukan karya Tuhan Allah yang memulihkan dan memperbarui kehidupan kami. Sesungguhnya anugerah-Mu membuat kami berani untuk beranjak keluar dari dosa. Namun rupanya dosa begitu memikat dan menarik perhatian kami, sehingga kadangkala atau sering kali kami gagal untuk meninggalkan kehidupan kami yang penuh dosa. Padahal karya salib Tuhan Allah telah mengampuni kesalahan dan menghapuskan dosa kami. Karena itu kami mohon pengampunan kepada-Mu ya Allah, yang penuh kasih, setia dan penyayang. Sucikanlah hidup kami ya Tuhan Allah. Murnikanlah hati nurani kami. Bersihkanlah pikiran kami, dan mampukanlah kami untuk terus mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan Allah yang senantiasa menuntun langkah juang kami melalui firman-Mu kepada setiap kami. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerlang sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku,
sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar, sejak Yesus di hatiku. Dan dosaku dihapus, jiwaku segar, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus, kita telah memasuki minggu kedua di dalam masa Prapaskah. Marilah bersama kembali sabda Allah akan kita renungkan. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Marilah berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Karya kasih-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami membawa kami kepada nuansa cinta-Mu yang begitu besar, cinta yang sehabis-habisnya. Engkau merangkul dan merengkuh kami dalam bingkai kerahiman-Mu dan kami syukuri itu sebagai karya keselamatan yang daripada-Mu atas kehidupan kami. Karenanya firman-Mu kami kembali akan renungkan, dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu meneguhkan kami agar kami mengerti kehendak-Mu melalui firman yang kami renungkan, kami beritakan, dan yang akan kami lakukan ini. Karena peneguhan dari kuasa Roh Kudus memungkinkan kami melakukannya tidak sendiri, tapi dengan kuasa-Mu yang mengubahkan lalu memuliakan Bapa di sorga. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami anak-anak-Mu mendengarkan, bersabdalah. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri untuk mendengar sabda Tuhan. Hosiana. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Matius 20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, yang menyatakan, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula, dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi, dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu
Sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita ini telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Hendaklah sabda Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Ucaplah syukur kepada Tuhan Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk kembali. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kala kita mencoba untuk mencerna narasi perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang yang mempunyai lahan dengan kebun anggur yang ditata kelola dengan baik, lalu memberikan upah kepada orang-orang upahan yang mengelolanya. Sebagai ilustrasi untuk mempermudah kita mencoba mencerna perumpamaan ini, asumsinya bahwa orang-orang upahan atau para pekerja harian itu mulai bekerja sekitar kurang lebih jam 6 pagi lah, dan berakhir jam 6 sore. Lalu mereka pun memulai bekerja, dan rupanya ternyata ada gelombang atau kelompok-kelompok kaum buruh yang tidak hanya memulai pekerjaan itu mulai dari jam 6 pagi, tapi rupanya ada juga yang menyusul jam 9 pagi, kemudian menyusul jam 12 siang, kemudian ada yang menyusul jam 3 sore, bahkan mau menjelang jam 6 sore, jam 5 pun ada yang menyusul baru mulai bekerja. Jadi kalau kemudian kita berimajinasi yang mulai dari jam 6 pagi sudah bekerja sampai jam 6 sore, kurang lebih sekitar 12 jam mereka telah bekerja keras. Lalu yang kemudian baru mulai kerja jam 9 pagi, kurang lebih ada 9 jam mereka sudah bekerja. Yang mulai bekerja jam 12, paling tidak sudah ada kurang lebih ada sekitar 6 jam yang mereka dedikasikan untuk bekerja. Dan yang mulai jam 3 sore atau jam 15, ada kurang lebih 3 jam yang telah mereka dedikasikan. Dan yang menarik, baru menyusul bekerja jam 5 sore, baru saja bekerja 1 jam, lalu kemudian selesailah karena sudah pukul jam 6 sore. Dan menarik ketika kita lihat baik-baik narasi perumpamaan ini, rupa-rupanya yang mau bekerja 12 jam, atau yang 9 jam, atau yang 6 jam, atau yang 3 jam, bahkan yang 1 jam, rupanya semua mendapat upah yang sama, 1 dinar. Kalau kemudian itu coba dikonversi dengan upah buruh harian yang mungkin kurang lebih sekitar 90.000 sampai 100.000. Yang baru bekerja dari jam 5 sampai jam 6 sore dia dapat 100.000. Sementara yang bekerja dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore juga dapat 100.000. Bagaimana kemudian ketika proses pembayaran itu diberikan, upah harian itu diberikan, bahkan yang baru mulai bekerja jam 5 sore itu dipanggil pertama untuk dapat upah dan dia dapat 100.000. Lalu yang kemudian sudah bekerja lebih dahulu lihat-lihat, care-care, lur-lur, ini nih, dia baru masuk jam 5 sore,
jam 6 sudah selesai, dia dapat 100.000. Lah beta lalu saya ini yang sudah mulai bekerja, mungkin bagi mereka sajalah yang mulai dari jam 9 pagi itu, yang sudah kurang lebih 9 jam itu, kok cuma dapat 100.000? Seharusnya kan harus 100.000 kali 9 jam, beta dapat 900.000. Bagaimana dengan kemudian yang 1 jam lalu dia dapat 100.000, sementara beta, saya yang 9 jam hanya 100.000. Ini bos, sambarang dapat saja. Atur-atur sesuka hati. Narasi perumpamaan ini, kalau kemudian kita lihat dengan kacamata keadilan yang distributif, pastilah berantakan. Dan muncul sama seperti sungut-sungut, seperti narasi perumpamaan ini. Orang yang telah lebih dahulu bekerja itu, lalu dibayar terakhir dengan upah yang sama, seperti orang yang bekerja terakhir, yang sama-sama semua dapat 1 dinar. Aduh Tuhan, seharusnya saya dapat lebih dari dia yang baru saja kerja, tapi upahnya sama dengan upah saya yang lebih dahulu ketika saya kerja sudah berpanas-panas, sudah kasih keluar keringat, susah payah, tapi upah sama dengan dia yang baru saja bekerja 1 jam. Kami menuntut keadilan. Bagaimana Ale reken? Bagaimana Tuhan hitung itu? Logika keadilan yang distributif rupanya tidak berlaku dalam konsep perspektif kerajaan Allah, di mana Yesus di dalam konteks ini sementara tidak melakukan semacam sebuah pelajaran yang di dalamnya berbicara tentang keadilan distributif, sehingga setiap upah 1 jam 100.000 berarti 9 jam 900.000, atau yang kemudian 3 jam 300.000, atau yang kemudian 6 jam 600.000. Oh tidak. Ini tentang perspektif kerajaan Allah yang kalau mau dibingkai dengan satu kata, merciful. Kerahiman, kemurahan hati, kedermawan, Allah yang dermawan, Allah yang penuh dengan anugerah, yang melihat segala sesuatu sama. Tidak ada dalam perspektif kerajaan Allah itu, ada orang-orang yang merasa memiliki privilege atau hak-hak istimewa tertentu, atau dalam kondisi-kondisi tertentu bahwa saya adalah orang yang paling berhak. Itu tidak berlaku dalam perspektif kerajaan Allah, yang kemudian dalam konteks yang semacam itu merasa dirugikan karena saya yang lebih berhak. Dan dalam perspektif kerajaan Allah tidak ada. Gugur status-status yang merasa diri privilege, punya hak-hak istimewa, yang berhak, beta yang seharusnya dapat. Itu saya punya hak. Ternyata itu tidak berlaku. Bahkan Tuhan Yesus gambarkan pemilik kebun anggur itu, loh, bukankah kita sudah sepakat bahwa grace, anugerah yang kuberikan kepadamu sebagai upah itu adalah 1 dinar. Dan saya sudah melakukan itu dan kamu sudah setuju. Apakah dalam bacaan teks Alkitab bahasa Yunani, matamu berubah menjadi jahat dalam rangka melihat aku yang baik ini? Di ayatnya yang digambarkan tadi, mengapa apakah kamu jangan-jangan iri hati dengan melihat kebaikanku? Itu harafiahnya, matamu menjadi jahat melihat aku yang baik. Yang dalam hal ini melihat kerahiman itu, kebaikan, kasih karunia, anugerah Allah itu dengan cara bisa direken, bisa dihitung, bisa dikalkulasi, dan kemudian merasa lebih berhak untuk mendapat. Bila perlu ada jalan-jalan prioritas, privilege, hak-hak istimewa. Tapi sio, itu tidak ada dalam perspektif kerahiman Allah, kebaikan Allah. Bahkan orang pun tidak bisa menggugat itu dan mengatakan, loh saya yang paling berhak, saya yang paling unggul, saya yang nilainya 100. Mengapa justru engkau memberikan kerahimanmu kepada dia yang nilainya cuma 60? Yang bahkan untuk sebuah standar pun di bawah standar. Ternyata itu tidak berlaku. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan sorga, yang di dalamnya kemurahan Allah secara bebas dicurahkan kepada mereka yang justru paling membutuhkan. Yang kemudian dalam perspektif kerajaan Allah, keadilan berarti bahwa semua mendapat rejeki sebagai tanda kasih Allah yang sama untuk semua. Sejak awal sudah sepakat 1 dinar, dan seharusnya dia puas
Karena kurang lebih sekian jam yang sudah dia lalui itu, toh ketika hari senja, dia pulang dengan gembira, sesuai dengan kesepakatan, 1 dinar dia bawa pulang untuk keluarganya. Bisa dibayangkan bagi mereka yang baru saja menyusul, yang berhari-hari itu menunggu untuk mendapat kesempatan supaya bisa diupah bekerja. Ada yang jam 9, dia tunggu sejak pagi, gak ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Bahkan ada yang sampai jam 12 baru dapat pekerjaan. Baru ada yang jam 3 sore baru dapat pekerjaan. Bahkan jam 5 sore. Kalau kemudian dalam kondisi dia diupah tidak utuh 1 dinar. Apa yang kemudian dia bawa, apakah penghasilannya itu berarti bagi keluarganya? Tapi ketika diberikan 1 dinar kepadanya, itu berarti dia masih bisa survive dan bertahan juga 1 hari. Sama seperti yang lebih awal bekerja yang seharusnya berpuas dan bersyukur untuk kemudian melihat kebaikan itu dan dia membawa rezeki itu untuk keluarganya. Semula berupa dedikasi, pemberian diri, tapi kemudian berubah menjadi distraksi yang karena gagal fokus, dia lihat justru keberadaan orang lain dan orang Jawa bilang merasa ngiri dia. Matanya berubah menjadi jahat. Untuk melihat kebaikan Allah itu dengan perspektif dan kacamatanya bahwa segala sesuatu itu bisa direken. Cinta kasih Allah tidak bisa direken. Dia diberikan sehabis-habisnya. Dan tidak ada status orang Kristen yang punya privilege atau hak-hak istimewa, bahwa saya yang paling berhak karena sudah melakukan ini itu, lalu seharusnya mendapat anugerah yang paling banyak. Ternyata keadilan tidak berarti mendapat apa yang layak untuk didapatkan sebagai yang berhak menerima. Tapi ternyata bahwa keadilan berarti semua mendapat rezeki sebagai tanda kasih Allah yang sama untuk semua. Bagaikan air yang mengalir terus menerus, tak pernah putus, tak pernah kering. Lalu setiap yang kemudian menyambutnya, menerimanya sama. Sebagai sebuah anugerah bagaikan dirus hujan yang kemudian menimpa permukaan bumi, mau jatuh di tanah subur, kering kerontang, semua mendapat yang sama. Lalu anugerah itu kemudian disyukuri sebagai pribadi yang seharusnya santun bersyukur bahwa Tuhan itu baik. Ya sama seperti seharusnya pekerja yang bekerja lebih awal, dia tahu diri meskipun lebih berat, lebih awal, lebih lama, lelah bekerja. Tapi ketika dia merasa puas bahwa sepanjang hari telah bekerja, dan ketika senja tiba, dia dapat upah, lalu dia bawa pulang ke rumah, keluarganya boleh menikmatinya dengan penuh syukur. Sementara mereka pekerja harian, mungkin dalam kalangan kondisi upah yang lebih rendah, yang menanti-nanti pekerjaan rahmat dan anugerah itu, lalu kemudian diberi lebih sedikit, tidak utuh. Apa artinya dia bawa pulang itu? Tapi karena dia juga diberi utuh, sehingga bisa menjadi paling tidak cadangan untuk dia bisa bertahan bahkan 1 hari bagi keluarganya. Kalau kita mau reken dan melihat kerahiman Tuhan, sampai kapanpun tidak akan pernah ada rasa cukup. Apalagi kita lihat dengan versi kita punya kacamata nih. Orang Ambon bilang yang galojo, rakus, tamak, tak pernah ada rasa cukup. Beta yang harus dapat, saya yang lebih utama, saya yang lebih berhak. Saya sudah yang melakukan ini, jadi toh harus pantaslah saya yang dapat. Dia yang baru kemarin datang, lalu tiba-tiba dia datang lalu mendapat hal yang sama. Keadilan distributif tidak berlaku dalam perspektif kerajaan Allah. Kita hanya bisa melihat sebagai pribadi yang belajar rendah hati untuk mengatur mata kita supaya tidak berubah menjadi mata yang jahat, lalu melihat kebaikan Allah itu dan kita hitung menurut interpretasi dan asumsi kita. Mengapa kok Allah tidak adil ya? Saya dapat yang seperti ini, padahal saya sudah jadi orang gereja sekian tahun, saya aktivis, saya pelayan, saya bahkan sudah dicap orang gereja, hari-hari bergereja. Tapi kenapa dia yang tidak pernah injak gereja, hidup dibandingkan dengan saya punya hidup yang hari-hari buka Alkitab, kalabor, selebor, takar ruang, seng batul. Tapi justru kenapa dia punya hidup, dia kayak penuh dengan berkat. Saudaraku, kita tidak bisa melihat kebaikan yang Tuhan beri, bahkan bagi orang-orang yang menurut kacamata kita, sepantasnya dia tidak dapat apa yang seharusnya dia bisa dapat.
Karena hal itu tidak berlaku dalam kebaikan curahan hati Allah untuk semua. Sing pilih-pilih kasih diberikannya sehabis-habisnya, sama di kayu salib itu. Sebuah gambaran yang kemudian di dalamnya tercurah untuk kita semua. Jadi tidak ada istilah bahwa, aduh, beta saya sudah 9 jam ikut Tuhan, dibandingkan dia yang baru saja 1 jam ikut Tuhan. Lalu kamu berupah sama semua. Kita tidak patut untuk mengeluh seperti itu. Yang adalah kita bersyukur untuk apa yang kemudian kita terima. Ternyata telah Tuhan beri. Dan itu adalah sesungguhnya baik adanya. Sebagai kemurahan Allah yang secara bebas dicurahkan kepada kita semua. Bahkan kalau yang mau jujur, paling yang membutuhkan itu. Dan moga kita terhitung sebagai yang justru juga belajar dermawan. Berkaca dari merciful itu, kerahiman Tuhan itu. Sehabis-habisnya diberikannya. Yang kemudian kita semua peroleh dengan penuh syukur. Dan moga-moga kita jauh dari sikap menggerutu. Karena memusatkan perhatian kepada sesuatu yang sejatinya sudah kita dapat. Tapi rasa tidak cukup itu lalu membuat kita menjadi gundah gulana dan protes. Akang mengapa begini? Tidak seperti yang beta harapkan, tidak seperti yang saya harapkan. Seharusnya tidak seperti ini. Dibandingkan dia yang sana tuh. Lalu kemudian ternyata dia dapat. Itu hampir sama seperti kadang pelayan-pelayan PA itu dalam pengalaman itu setelah kasih tunjuk mengkali kisah orang Farisi yang datang di bait Allah itu. Lalu kemudian bersama-sama dengan pemungut cukai yang juga datang di bait Allah. Lalu kemudian orang Farisi ini bilang, Bapa di sorga Allah yang maha baik, lihat beta, lihat saya punya diri nih. Orang paling saleh, berpuasa, berderma, memberi segala sesuatu sesuai dengan aturan-aturan. Aduh sio, lihat beta pun diri nih, beta datang sombayang, saya datang berdoa. Dan engkau lihat aku begitu baik. Tidak seperti ini yang di sebelah ini, pemungut cukai, pancuri, hati culas nih. Lalu kemudian pelayan-pelayan itu berdoa, Tuhan kami berterima kasih karena tidak seperti si pemungut cukai itu. Bahkan ada yang bilang kami tidak seperti orang Farisi itu yang kemudian di dalamnya menuding-nuding orang lain. Coba kita refleksikan doa yang semacam itu. Kita bilang bahwa kita bersyukur tidak seperti orang Farisi atau bahkan kita bersyukur tidak seperti si pemungut cukai itu. Dan itu berarti asumsinya kita menjadi sesuatu yang lain juga. Dan yang lebih benar di hadapan Tuhan lewat doa yang kita doakan bahwa saya tidak seperti orang lain. Ya sama seperti kadang setelah proses vaksinasi itu lalu dikasih tunjuk, lihat nih saya sudah vaksinasi. Bahkan dengan bangga kasih tunjuk sertifikat. Lalu kemudian aduh kita punya negara ini paling top, markotop. Yang kemudian di dalamnya bahkan sudah lebih dahulu divaksin warga masyarakatnya. Berbeda dengan warga negara-negara yang lain. Bahkan yang kemudian di dalamnya belum divaksin. Coba kita pikir baik-baik. Bagaimana keberadaan negara miskin yang kemudian di dalamnya untuk membeli vaksin saja mereka tidak mampu. Lalu kemudian kita merasa kita paling top dengan nasionalisasi vaksin, bahwa kita paling pertama dan kemudian di dalamnya sungguh top karena warga masyarakatnya bahkan sudah bisa divaksin, sementara mereka yang sungguh-sungguh miskin itu untuk membeli vaksin saja, negaranya untuk beli vaksin saja tidak bisa. Hati-hati dengan merasa bahwa kita sudah lebih atau bahkan merasa bahwa kitalah yang paling berhak untuk mendapat itu. Adakah kita pikir juga mereka yang tak berkesempatan untuk mendapat vaksin itu? Jangan berharap bahwa kita semua akan selamat dan benar-benar selamat kalau di dalamnya belum ada orang yang juga bisa selamat. Kita merasa bahwa seantero negeri ini sudah divaksin, sementara ada negara lain yang belum divaksin. Belum ada keselamatan paripurna pada saat itu. Kalau kemudian di dalamnya kita merasa lebih unggul dan sudah paling top, lalu bangga diri kasih tunjuk itu sertifikat-sertifikat bahwa sudah divaksin.
Sementara ada orang yang lain, apakah memang saya dapat berkesempatan untuk vaksin itu dan masih menunggu sekian tahun? Jangan terlalu tinggi hati untuk merasa paling sip, bahkan menikmati privilege, hak-hak istimewa yang kemudian merasa bahwa sebagai kaum ningrat itu. Di dalam kacamata Allah, semua sama dan harus belajar rendah hati. Dan sikap rendah hati inilah, sikap bersyukur inilah yang membuat kita merasa sangat terpesona dan takjub terhadap kebaikan Tuhan. Orang yang terjebak dengan privilege, hak-hak istimewa dan merasa paling berhak itu, dia jauh dari sikap terpesona, kagum atas kebaikan Tuhan. Yang ada adalah menggerutu terus. Dan moga kita belajar dari narasi perumpamaan ini untuk di masa-masa Prapaskah, di minggu yang kedua ini, lihat kebaikan Tuhan yang begitu besar sehabis-habisnya. Dan siapakah kita ini? Seharusnya kita berdoa sama seperti seorang prajurit Romawi yang hambanya itu menderita sakit, lalu kemudian mengalami kesembuhan. Lalu ketika Tuhan Yesus mau datang di rumahnya, dia bilang, "Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. Tapi bersabdalah saja, berbicaralah saja, maka hambaku itu akan sembuh." Karena dia merasa sebagai pribadi yang tidak pantas, tapi takjub, kagum terhadap kebaikan Tuhan. Moga kita belajar dari pribadi-pribadi yang semacam itu. Karena sejatinya kerajaan Allah itu sungsang, akan tak bola-balik. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil, yang lebih dahulu menjadi yang paling laste, yang paling terbelakang, yang paling terbelakang justru menjadi yang terdahulu. Itu membuat kita pikir tak akan pernah bisa sampai di kita punya logika ini, apalagi logika yang tukang reken. Karena itu tidak pas dengan kerahiman dan kebaikan Tuhan yang tanpa batas, yang seharusnya membuat kita takjub. Tapi kalau kita terjebak, merasa yang paling berhak, kadang kita tidak pernah mau melihat ketakjuban itu. Terlalu jauh. Yang ada hanya sekedar menggerutu. Bisa sama-sama pasien COVID. Tapi gue seharusnya lebih berhak untuk tidak tinggal gratisan di Wisma Atlet. Saya harus di hotel dong, dan harus gratis, yang lebih mewah. Saya harus punya hak untuk kemudian di dalamnya diperhatikan lebih baik. Kok saya disamakan dengan orang-orang yang seharusnya terima gratisan? Aduh sio. Padahal sama-sama sudah dalam kondisi sebagai pasien COVID. Kita lihat dalam wajah-wajah seperti itu dalam realitas keseharian kita. COVID yang tidak pilih-pilih kasih itu siapapun bisa kena. Tapi setelah kena pun masih dalam kondisi, saya seharusnya tidak dapat fasilitas yang seperti ini dong. Saya harus mendapat fasilitas yang jauh lebih baik dari dia. Harus hotel yang berbintang untuk isolasi mandiri. Orang yang gak tahu diri. Yang tidak tahu berterima kasih tentang kebaikan yang seharusnya sudah bisa dia terima dan harus dia syukuri. Moga gereja menjadi yang rendah hati dan takjub melihat kebaikan Tuhan. Sambil melihat ada orang lain yang bekerja keras, sungguh-sungguh bekerja keras. Dan mereka bersyukur untuk setiap upah yang boleh mereka terima. Karena sejatinya itu adalah kebaikan yang mereka merasa pantas untuk menerimanya. Dan moga kita semua pun sebagai gereja juga melihat dalam kondisi yang sama. Tentang perspektif keadilan Allah yang Allah nyatakan untuk kita semua. Dan sebagai pribadi kita santun bersyukur untuk semua kebaikan itu. Mengakhiri renungan ini ada sebuah kisah. Kisah sebuah salib yang ada di Kapel Santa Ana Santo Yosef di Cordoba, Spanyol. Sama seperti salib yang di belakang ini, tapi karena itu salib Roma Katolik, di situ ada korpus, ada tubuh Yesus yang tersalib. Lalu ada seorang penjahat, tak labor hidupnya, datang terus menerus bola balik datang minta ke pastor. Pastore, sesu berdosa tolong kasih ampun juga, kasih absolusimu, kasih pengampunanmu. Pastor kasih sakramen pertobatan. Sampai 2 minggu, 1 bulan dia datang lagi kembali. Begitu terus menerus, bola balik datang. Dapat pengampunan, dia pergi bikin dosa, dia balik lagi begitu. Lalu sampai suatu ketika dia datang, lalu pastor bilang, "Kamu ini orang tak tahu diri ya.
ini kali terakhir saya memberikan pengampunan sakramen ini untuk kamu. Jangan coba-coba main-main dengan Tuhan, dengan kau punya hidup yang seperti itu. Lalu tiba-tiba ketika setelah pastor berkata seperti itu, korpus atau tubuh Yesus yang tersalib itu, tangan kanannya terlepas dari salib. Dan seakan-akan mau terjulur kepada penjahat yang datang minta pengampunan dari pastor, tapi pastor sudah kemudian tidak mau memberikan pengampunan itu. Lalu terdengar suara, darahkulah yang kucurahkan untuk orang itu, bukan darahmu. Yesus mau bilang, akulah yang mati untuk orang itu, bukan kamu, hai pastor yang arogan dan tinggi hati, merasa bahwa kamu adalah sumber pengampunan itu. Dan kemudian sampai sekarang, posisi tangan itu masih tercuntai ke bawah, sehingga orang yang pergi melihat salib dengan korpus tangan kanannya terjuntai itu sampai saat ini masih bisa melihat korpus tangan Yesus yang terulur, untuk siap menerima siapa saja. Kau punya dosa semerah kirmisi pun akan menjadi putih seperti salju. Jadi moga-moga kita yang merasa diri tak berdosa, aduh sio, jangan sampai seperti itu. Merasa diri paling benar, paling top, paling bagus. Karena pengasihan Tuhan itu berlaku untuk semua. Pastor bilang hari ini hari terakhir saya memberikan pengampunan, tapi Tuhan Yesus bilang, sio, bukan kau pun darah yang tercurah untuk orang itu, tapi saya punya darah yang tercurah untuk orang itu. Dan tangannya terulur sebagai bukti kerahiman Tuhan. Mari kita memaknai minggu kedua dalam masa Prapaskah ini sebagai pribadi yang rendah hati dan hanya bisa menerima secara cuma-cuma anugerah, grace, kasih karunia Allah itu. Dan sekalipun kita merasa sebagai orang yang paling terakhir di mata Tuhan, kita bisa justru yang paling terdahulu. Karena syukurilah semua anugerah kasih karunia yang telah Tuhan berikan itu sebagai pribadi yang rendah hati, sehingga punya kepekaan justru untuk merangkul dan juga merengkuh orang lain, sehingga melihat kebaikan dan anugerah Tuhan itu sebagai rahmat terbesar untuk semua, dan semua boleh berkata dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah bertepi, tidak pernah bisa dihitung, bahkan diberikan sehabis-habisnya, berdarah-darah di Kalvari. Kita refleksikan itu sebagai gereja yang akan kembali mulai melangkah, tanpa harus gagal fokus, mata kita berubah menjadi jahat, melihat seakan-akan hidup tidak berpihak kepada kita. Tapi lihatlah sebagai sebuah rahmat, lalu kembali melangkah sebagai pribadi yang senantiasa bersyukur atas kerahiman Tuhan itu. Soli Deo Gloria, untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita menyambut pemberitaan ini dengan menaikkan nada pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 148. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih
Jemaat, marilah bersama semua orang percaya kini di segala waktu dan tempat kita bangkit berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Silakan duduk kembali. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Ku hampiri tahta-Mu, oh Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlukan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku mencari wajah-Mu, Yesus kekasihku, bukan karena apa yang Kau buat, tapi karena cinta-Mu. Yesus Rajaku, bukan karena kebutuhanku, tapi karena hati-Mu. Ku percaya
hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Ku percaya mujizat-Mu nyata, selalu ada, tak pernah berubah. Namun aku lebih perlu kan kekuatan-Mu menopang hidupku. Ku percaya berkat-Mu melimpah, takkan pernah kekurangan aku. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan indah pada waktunya. Namun aku lebih perlu hati yang bersyukur, hati yang percaya bahwa segalanya kan menjadi indah pada waktunya. Mari kini kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa, Engkau murah hati, sungguh Engkau dermawan dengan hati yang merangkul dan merengkuh setiap insan apapun kondisinya. Cinta-Mu sehabis-habisnya Engkau berikan. Siapakah kami ini sehingga dalam perkenan-Mu Engkau peluk kami, Engkau rangkul dan rengkuh untuk memperoleh keselamatan itu secara cuma-cuma. Moga kami dijauhkan sebagai gereja yang merasa punya hak-hak istimewa, sebagai yang berhak mendapat lebih dahulu diprioritaskan, dan kami tercerembab dalam kesombongan dan arogansi rohani, lalu melihat orang lain dengan sebelah mata bahwa mereka tidak pantas, kamilah yang pantas. Perumpamaan dari narasi Tuhan Yesus hari ini membuat kami belajar untuk rendah hati. Siapakah kami ini ya Tuhan? Di mata-Mu yang penuh dengan welas asih itu, sehingga kebaikan-Mu, cinta kasih-Mu, kemurahan-Mu secara bebas Engkau curahkan kepada siapapun juga. Dan kami tidak pantas untuk bersungut-sungut atas kebaikan-Mu yang bisa diterima juga oleh orang lain. Bantulah agar kami sebagai gereja belajar bahwa dalam perspektif kerajaan-Mu ya Bapa, keadilan-Mu itu berarti bahwa semua mendapat yang sama sebagai tanda kasih dari Engkau bagi semua. Dan keadilan tidak berarti bahwa kami mendapat apa yang layak kami dapatkan, pantas kami dapatkan, berhak atas apa yang kami dapatkan. Bantu kami agar kami mensyukuri dan takjub terpesona dengan kebaikan-Mu itu. Sehingga apapun situasi dan kondisi kami menjadi pribadi yang santun bersyukur, lalu mengalami kebaikan Tuhan itu hari lepas hari. Setiap mujizat-Mu yang terjadi setiap waktu, sebagai kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti, kami lihat itu dengan mata iman yang kami yakin dan percaya, semata-mata karena kebaikan-Mu jualah, jernihlah kami melihat itu. Bantulah kami melangkah dalam minggu ini sembari bersyukur atas setiap yang boleh kami terima, sama seperti kebaikan-Mu yang juga diterima oleh semua orang, setiap insan, dan kami belajar untuk berjalan bersama-sama bersyarah atas kehidupan ini.
Saat ini kami berada di dalam upaya untuk keluar dari krisis. Agenda besar bahwa setiap bangsa melakukan proses vaksinasi bagi penduduk dan warganya. Tak jarang terjadi fenomena nasionalisasi vaksin. Merasa yang paling unggul, paling berhak, paling pertama. Dan merasa bahwa sudah lebih unggul memproteksi warganya. Tanpa kemudian punya hati berpikir tentang solidaritas kepada sesama yang tak punya daya untuk bisa memiliki vaksin itu. Sungguh ketika itu yang terjadi, maka krisis moral lah yang kemudian kami tuai. Kami menjadi bangsa yang egois, sebagai warga yang egois yang hanya memikirkan keselamatan sendiri tanpa pernah punya rasa iba, solidaritas kepada mereka yang tak berdaya. Bantu kami, supaya di dalam keseharian kami pun, apapun yang bisa kami buat, dan secara khusus proses vaksinasi ini, kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan sebagai bangsa-bangsa yang mengalami pergulatan yang sama. Tapi bangsa-bangsa yang juga punya hati untuk bisa saling membantu. Dan di dalamnya melakukan sebuah kebaikan. Sehingga mereka yang tak berdaya pun juga memperoleh rahmat. Melalui sebuah kebaikan yang di dalamnya hadir dalam semangat solidaritas sebagai bangsa-bangsa seantero dunia ini untuk bisa membantu secara khusus bagi mereka yang berada dalam kondisi papa dan tak berdaya. Kami sebagai warga sipil pun bersyukur bahwa dalam kondisi-kondisi tertentu proses vaksinasi itu telah berjalan dengan baik. Kami menjalaninya sebagai yang berterima kasih karena mendapat prioritas untuk kemudian mengalami itu. Bantu kami agar kami juga iba dan punya kepekaan untuk melihat mereka yang belum berkesempatan. Dengan kemudian tetap menjaga protokol kesehatan itu. Membantu agar sekalipun kami sudah divaksin, kami tahu diri untuk bisa menempatkan kehidupan kami, membantu mereka yang masih menunggu untuk divaksin. Sehingga memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak pun menjadi budaya kami setiap saat untuk bersama-sama membangun kehidupan dan tidak egois hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Bahkan merasa bangga sebagai pribadi yang merasa sudah menjalani segala sesuatu dan punya hak untuk mendapat fasilitas itu. Tolong kami dan jauhkan kami dari sikap yang semacam itu. Tapi rendah hati untuk bisa berjalan bersama-sama sebagai warga yang punya hati untuk bergumul keluar dari krisis, bersinergi dengan pemerintah yang sementara berupaya keras melakukan yang terbaik bagi warga masyarakat yang dicintainya. Tuhan Yesus, tak jarang kami tercerembab dalam kesombongan atas kehidupan kami dengan semua yang kami miliki. Tolong kami dan jauhkanlah kami dari sikap-sikap yang semacam itu, terlebih ketika gereja berada dalam masa-masa prapaskah ini, agar mau melihat tentang kebaikan-Mu itu bagi semua orang tanpa pernah pilih-pilih kasih, yang kemudian di dalamnya semua pun mengalami hal yang sama, cinta-Mu yang sehabis-habisnya itu. Moga gereja pun hadir seiring dengan kami Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, kami Jemaat Ebenezer DKI Jakarta yang akan mulai menata kembali tahun kerja 2021-2022. Bantu kami agar kami sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan dan setujuan untuk kemudian bersama-sama menggumuli apa yang bisa kami buat di tengah-tengah beragam keterbatasan yang ada. Kami yakin semua bisa berkontribusi dan berpartisipasi untuk sekecil apapun itu sungguh besar dan mulia di dalam dan melalui Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak merasa bahwa kami yang paling senior, kami yang paling lebih, kami yang paling utama, kami yang paling lama, dibandingkan dengan keberadaan yang lain yang mungkin lebih terdahulu, yang belum secara khusus bisa mengalami akan kehidupan bergereja dengan baik. Sungguh ya Tuhan, kami mau hadir bersama-sama memaknai panggilan kami untuk menata akan persekutuan pelayanan kesaksian bersama-sama dengan kebaikan Tuhan, dan sungguh-sungguh mau berkontribusi apapun yang bisa kami buat. Kami lakukan itu bukan semata-mata untuk manusia, tapi untuk lebih besarnya kemuliaan Tuhan. Karena bantulah kami semua yang punya niat-niat baik untuk bersama-sama mengambil bagian di dalam kebersamaan menata gereja ini. Berkati fungsionaris di tiap-tiap unit misioner, presbiter dalam fungsi diaken, penatua maupun pendeta, semua warga sidi jemaat, bahkan segenap warga jemaat di tiap sektor pelayanan. Kami hadir sebagai yang mau bekerja di kebun anggur-Mu. Siapapun dia yang lebih terdahulu maupun yang terlebih kemudian, semua sama di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja yang memberikan berkat-berkat yang sama bagi kami semua yang dengan niat baik datang dan melihat takjub atas semua kebaikan yang telah Kau berikan bagi Ebenezer DKI Jakarta.
sehingga kami boleh hadir dengan memiliki rasa bahwa kami menjadi bagian dari jemaat ini dan kami mencintainya semata-mata karena kami belajar mencintai Tuhan Yesus dengan semua keberadaan kami. Dan kami boleh melakoni itu dengan penuh syukur sebagai gereja yang terus bertumbuh. Bersama-sama dengan segenap gereja yang lain, berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara yang bergumul untuk mengatasi krisis yang sementara menghadap, dan di dalamnya kami gumuli, hanya di dalam Engkau segala sesuatu tak pernah ada yang sia-sia, diupayakan dengan keikhlasan, semua memberikan kemaslahatan bagi masyarakat yang dicintai oleh sang pemimpinnya. Kami memasuki minggu ini dalam kerja, tugas tanggung jawab, rencana, kerinduan dan harapan. Berkatilah, sehingga segala sesuatu boleh berlangsung seturut dengan kehendak-Mu. Yang dalam kondisi sakit, takut, cemas, patah arang dan tawar hati, bergumul dengan setiap persoalan dan pergumulan, di dalam Engkau tiada yang mustahil. Akan ada pemulihan dan kesembuhan, kekuatan dan pengharapan, penghiburan dan keteguhan, untuk kembali boleh melangkah sebagai anak-anak-Mu yang selalu Engkau berkati. Dan bantu kami semua untuk boleh kembali mensyukuri minggu baru pemberian-Mu ini, dan boleh melangkah kembali sembari melihat tentang kebaikan Tuhan hari lepas hari yang boleh kami sambut, dan di dalamnya terjadi dalam kehidupan kami semua, pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa, dan negara kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami ya Bapa, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Tibalah kita pada pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari Filipi 4 ayat 6-7 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur telah Kau berikan Yesus Putramu. Syukur kami ungkapkan, syukur padamu Bapa, syukur
Yesus Putramu, sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah kini menkata hidupku tenang, sebab oleh karya kasih-Mu orang miskin dan lemah kini berkata hidupku tenang, syukur. Kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbanan-Mu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan korban tubuh dan darah-Mu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Tuhan, serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Saudari-saudara, marilah kini kita pergi untuk memberitakan kabar baik melalui warna keseharian hidup dan karya kita berdasarkan sabda Allah yang telah kita renungkan bersama. Menyambut amanat ini, mari kita naikkan nada pengutusan menurut Kidung Jemaat 426. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hati dan hidup kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.